Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini pesannya dari dirimu di masa depan. Jadi yang harus kamu tahu, rezeki apa yang berlimpah-limpah di masa depan. Jadi aku nanti bacain dulu tentang energi kamu saat ini, baru energi kamu di masa depan. Nah, saran dari aku, saat kamu udah tahu nih energi kamu di masa depan, kamu bisa narik itu dengan memakai energi tersebut. Merasakan energi tersebut sudah kamu dapatkan, agar kamu bisa manifestasi dengan lebih mudah lagi untuk kehidupan yang lebih sukses lagi. Jadi, this is fun reading, diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk juga membooster energi positif dan memberikan energi healing. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau kamu masih mikirin tentang seseorang atau di kepala kamu isinya dia terus, coba hempaskan sejenak, fokuskan diri sendiri, kembalikan fokusnya ke kamu sendiri gitu. Karena ini mau bacain tentang dirimu, oke? Kalau masih belum bisa, pause dulu videonya sampai kamu bisa. Lalu kalau misalnya kamu bertanya-tanya, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Yang namanya fun reading itu kolektif, jadi untuk banyak orang, energi bisa rasakan bisa tidak. Dan kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, dan Vedic Rising, oke? Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini, jadi ini ada, pasti ada pesannya untuk kamu kalau kamu klik video ini. Aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini seperti apa, oke? There is spirit guide, angel from power like God goddesses. I'm gonna say my go so I can speak the truth. Give information and protection to sister people watch this video. Aku ngeliat tuh energinya ada energi warna hijau sama kuning ya. This means there's a lot of happiness tentang money, tentang keuangan. Kalau yang aku lihat, ini bisa kamu rasakan dalam waktu dekat atau sudah. Energi kamu nih saat ini ada energi the Queen of Cups, ada the Star, sama energi the Six of Coins. Jadi kemampuan untuk membagi dan memberi. Jadi once we have that kind of power, saat kita punya kemampuan dan kekuasaan tersebut gitu, gini, bukan berarti saat kita punya uang banyak, materi yang banyak, bukan berarti saat kita bersedekah niatnya karena memang the power itu di tangan kita, powernya di tangan kita, enggak, tapi itu untuk diri sendiri. Jadi kalau dari energi the Six of Coins, kayak konsepnya aku punya banyak aku ngasih gitu, bukan karena aku punya banyak aku kasihan sama dia gitu, ngerti kan? Jadi saat mindsetnya kamu punya banyak aku pengen kasih, di situ akan lebih banyak lagi yang dikasih ke kamu gitu. Di sini ada Page of Wands. Di sini energi dengan bahagia ya. Kalau Page of Wands itu lagi banyak banget yang kamu pengen explore. Jadi ini lagi ada rasa semangat yang luar biasa. Di sini juga ada energi the Star. Ini pamor. Ini juga ngomongin soal fame, terkenal. Cuman dari energi the Star ini juga harapan yang terwujud. It's like wishing on a star. Kayak kamu berharap ada satu harapan yang akan terwujud di sini. Tapi aku sarankan saat kamu meminta, kamu harus mampu bertanggung jawab sama apa yang kamu minta. Oke? Ini lagi bahagia, sebenarnya lagi banyak kepuasan di dalam dirimu. Cuman energi the Queen of Cups sendiri, kamu menguasai perasaan kamu sendiri saat ini. Jadi ini cukup baik. Oke? Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Aquarius, Earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang aku lihat di sini kamu akan banyak ngerasain freedom momen sekarang gitu. So aku bakalan lihat energi kamu ke depan ya, energi di dirimu di masa depan. Ada the Five of Swords. Ini kemampuan untuk bisa bekerja sama antara sisi baik dan sisi buruk di dalam diri. Jadi kamu bisa mengontrol itu gitu. Pertama gini, ada satu pesan untuk diri kamu, kalau misalnya kesempatan itu gak datang 2 kali. Jadi seize the moment. Ada momen apa, ambil
kamu nih contoh ya, keretanya datang masuk gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak pergi, go ahead. Ada yang ngajak hangout, silakan bersenang-senang. Kalau misalnya ada yang ngajak bekerja sama, gas gitu. Jadi jangan sampai ada sebuah kesempatan yang kamu lewatkan. Nah, di sini yang aku lihat kamu akan mampu untuk memahami diri kamu sendiri. Karena dari energi The Moon sendiri ini juga ngomongin soal intuisi. But di sini apa yang terefleksikan di luar itu bukan berarti di dalam kita seperti itu. Jadi contohnya gini, kamu berada di lingkungan yang buruk, bukan berarti di dalam kita juga buruk gitu. Karena sama kayak lotus itu akan tumbuh hidup di lumpur-lumpur yang kotor, tapi tumbuhnya akan indah gitu. Jadi sama kayak kita tuh nggak perlu berkecil hati kalau misalnya kita punya lingkungan keluarga atau lingkungan sosial yang let's say kayak tidak terlalu baik kelihatannya gitu. Tapi yang penting adalah di diri kita sendiri. Karena yang ngebentuk diri kita sebenarnya niat kita dan diri kita sendiri. Walaupun kita melihat lingkungan seperti itu jadikan pelajaran. Nah, yang tadi aku bilang, luarannya gelap bukan berarti dalamnya kita gelap gitu. Kita harus mampu untuk controlling itu juga. Jadikan itu benefit. Di sini ada the Wheel of Fortune. Jadi energi kamu di masa depan banyak keberuntungan. Keberuntungannya itu bisa dari apa aja, macam-macam. Saat kamu fokus ke keuangan, ini keberuntungan di keuangan. Saat fokus di percintaan, ini keberuntungannya di percintaan. Jadi segala macam bisa gitu. Cuman kalau aku lihat di sini akan berada di posisi yang sangat aman. Ada di keadaan sampai ke tujuan gitu. Jadi balik lagi, ini nanti ada peluang yang terbuka, ambil peluang tersebut, jangan ragu-ragu. Lalu di sini dari yang aku lihat, the Wheel of Fortune itu juga menunjukkan kalau kehidupan itu kan selalu muter ya gitu, selalu bergerak dengan cepat. Jadi ini diminta untuk bisa lebih fleksibel dan lebih untuk bisa memahami, berkembang. Jadi bukannya keadaan yang harus sesuaikan sama kita, tapi kita yang harus sesuaikan sama keadaan gitu. Oke, belajar untuk using intuisi, menggunakan intuisi itu adalah salah satu cara agar kamu menggapai keberuntungan ini. So aku bakalan lihat ke pesannya dari dirimu di masa depan. Pesan dari dirimu di masa depan. Inner peace. Kalau aku lihat di sini disarankan untuk coba luangkan waktu sendiri, me time. Yang biasanya pergi sama bareng-bareng sama teman-teman, coba sekarang pergi yang sendiri gitu, hangout sendiri, belajar untuk apa-apa sendiri dulu. Karena di situ kamu akan menemukan sebuah kedamaian. Nah, inner peace ini kedamaian kedamaian dari dalam diri itu yang akan tadi sama kayak lotus tadi, yang akan memancarkan sinarmu gitu, karena kamu mampu untuk mengalahkan kegelapan di sekeliling gitu. Nah, dari inner peace sendiri itu kan kedamaian di dalam diri itu bisa termanifestasi keluar. Kayak kita punya senter nih, saat nyalain senternya kan yang terang bukan cuma di bagian kita doang gitu, kamu bisa menerangi di sekeliling juga gitu. Kayak lilin adventure yang tadi aku bilang, ini adalah momen-momen dimana kamu banyak peluang, ada pintu-pintu yang terbuka, ambil pintu tersebut. Yang namanya adventure itu kita kayak petualangan gitu. Kita tidak perlu terlalu banyak mikir di depan sana itu gimana, di belakang pintu itu ada apa, masuk aja dulu gitu. Ada release, ini harus banyak yang kamu lepaskan. Tapi kalau aku lihat pesan dari dirimu di masa depan, coba lepasin sesuatu yang harus dilepasin karena akan diganti sama sesuatu yang lebih baik. Abundance, ini adalah kemakmuran. Jadi kalau aku lihat pesan dari dirimu di masa depan, keadaan kamu tuh sangat makmur saat kamu mampu untuk ini tadi, menemukan kedamaian hati. Perjalanannya gini, temukan kedamaian di dalam hati dulu, belajar untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan, punya pengalaman baru nanti lepasin apa yang harus dilepaskan, yang sudah kuno lah, atau yang sudah tidak harusnya kita pakai, yang harusnya
kita sudah mampu untuk lepasin, bisa lifestyle, bisa pola hidup, bisa pola pikir, dilepasin, baru nanti akan ngerasain abundance, ngerasain sebuah konsep itu kemakmuran tuh gimana sih, makmur itu rasanya gimana sih gitu. Nah, abundance itu tidak akan ngerasa kekurangan, jadi selalu ada aja yang kamu syukurin gitu. Aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya. Pesan dari dirimu di masa depan, karunia yang banyak. Ini cukup banyak ya, rezeki-rezeki yang akan hadir. Pertama, kamu tidak mencari itu di orang lain. Jadi bagusnya adalah kita dapetin kebahagiaan bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kedua, di sini kamu mampu untuk bisa menjadi orang yang lebih besar daripada hal-hal yang receh gitu. Jadi lebih bisa dewasa, lebih bisa berkembang. Terus juga kalau aku lihat mampu untuk lepas dari situasi yang toksik atau orang-orang yang toksik. Jadi itu cukup anugerah loh. Dan ini secara harfiah mampu untuk jalan-jalan, pergi ke sana kemari. The Ace of Swords ini ngomongin soal kemenangan, victory. Queen of Cups, di sini ada the Six of Wands. Balik lagi nih, victory, kemenangan. Cuman kalau aku lihat orang-orang pun akan banyak banget karena kamu sudah mampu untuk lepas dari orang-orang toksik. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang bahagia, kamu bahagia, jadi sangat support dirimu. Energi The Queen of Cups itu menunjukkan kalau kamu akan menemukan kepuasan hati, kepuasan jiwa. Di sini kayak kamu akan merasa dicintai. Pertama kamu cinta sama diri sendiri, tapi akhirnya itu termanifestasi, malah beneran banyak orang yang cinta sama kamu gitu. Lalu di sini pertama dari Ace of Swords sendiri ada banyak peluang. Ini baru loh peluangnya. Jadi akan banyak banget pengalaman baru yang kamu rasakan. Terus di sini pertemuan dengan seseorang. Oke, banyak nih. Nih yang tadi aku bilang. Sendiri, The Hermit itu kartu petapa loh. The Hermit itu kalau ini bisa Virgo, ini bisa energi fire sign juga. Kalau yang aku lihat ada Pisces, Scorpio, Cancer juga. Cuman ini energi The Hermit sama kayak center yang kamu punya yang tadi aku bilang. Saat kamu nyalakan itu bisa menyinari sekitaran juga seperti apa, dan kamu pun akan menyinari jalanmu sendiri. Ini kan keadaan yang aku nggak bisa sendiri, aku nggak bisa kesepian gitu. Kamu pun akan bisa menghadapi itu karena saat sendiri kamu nggak akan ngerasa kesepian di sini. Jadi bisa sendiri. Nah, energi The Hermit itu juga kedewasaan. Kamu punya tongkat hidup nih gitu. Kamu juga punya lentera kehidupan. Dimana saat kamu berjalan dengan kedua hal ini, lentera sama si tongkat kehidupan, jalan kamu akan lebih jelas lagi dan kamu akan menuju si destiny kamu dan tujuan kamu lebih mudah gitu. Nih yang namanya konsep victory itu kemenangan, ini bisa dihubungkan juga. Jadi kan kamu akan, kenapa aku belepotan? Kamu akan bertemu dengan seseorang yang layaknya mirror, but the Four of Wands itu kestabilan ya gitu. Akan berada di dalam fase percintaan yang sangat stabil, yang berkomitmen. Ini juga dari The Six of Wands. Kemungkinan akan bertemu sama seseorang di lingkungan sekitar. Jadi tempatkan diri kamu di keadaan yang positif atau lingkungan yang positif. Atau saat kamu punya niat untuk melepaskan orang-orang yang toksik, semesta akan membawa kamu ke lingkungan yang baik gitu. Di sini ada The Knave of Swords sama Knave of Cups. Jadi banyak nih bacanya. Karunianya banyak banget. Ini soal percintaan. Jadi kemungkinan kamu mampu untuk memilih gitu pasangan, karena di sini kedepannya akan ada beberapa orang yang mencoba untuk dekat sama kamu. Jadi ada yang ini, ada yang itu. Jadi kemampuan untuk memilih. Karena kalau yang aku lihat Knave of Swords sama Knave of Cups ini it's not your energy. Ini lebih seperti energi orang lain yang hadir dalam hidup kamu gitu, mencoba untuk mendapatkan atensi dirimu. Terus yang aku lihat di sini juga
karunia banyak ya, anugerah yang kamu dapatkan banyak. Aku rekap dulu ya, aku rekap dulu. Pertama, ini mampu untuk melepaskan segala sesuatu yang harus dilepaskan. Jadi move on lah istilahnya. Nah, saat move on, kamu pun mampu berada dan ditempatkan di posisi atau di lingkungan yang sangat baik. Itu salah satu anugerah, karena saat kita ketemu sama orang-orang yang memang sayang sama kita akan merasa dicintai. Dan kita pun mampu untuk mencintai lebih banyak lagi. Ini akhirnya percintaanmu pun akan membaik. Lalu di sini kamu mampu untuk mendapatkan konsep tidak kurang, selalu merasa puas dalam kehidupan, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk apapun itu gitu. Dan kamu pun mempunyai kedamaian jiwa. Akhirnya kamu lebih bisa fokus apa yang harus kamu fokuskan. Contoh spirituality, contoh perjalanan spiritual, atau juga bahkan kayak memahami diri kamu dalamnya kamu seperti apa. Dan apapun yang kamu fokuskan itu jadi akan lebih beruntung lagi gitu. So aku bakalan lihat ke pesan-pesannya dari Oracle Card. Ada roots. Kamu mampu untuk membangun atau membuat akar yang sangat kuat gitu. Jadi akar yang kuat itu buat masa depan. Nih, kemampuan finansial, karena di sini ada money. Ini bisa secara harafiah. Jadi nanti di masa depan itu kamu tidak akan kekurangan, terutama di finansial, dan kamu mampu untuk membangun masa depan kamu bukan untuk kepuasan diri sendiri secara materi, tapi juga untuk melindungi atau mengayomi keturunan-keturunan kamu di masa depan gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ini kayak bisa yang tadi aku bilang, kayak lahir di dalam kegelapan, akhirnya kamu bisa mengalahkan si ketakutan itu, kegelapan itu sendiri, karena jadi lebih indah, dan akhirnya kamu membuat paradise gitu, membuat kebahagiaan atau memancarkan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar juga. Di sini ada the 12 cups. Ya, akan ada hubungan yang memang baik. Ini finansial akan sangat membaik ke depannya gitu. Ini pertumbuhan finansial yang cukup pesat. Dari energi 12 cup sendiri, partnership yang tadi aku bilang ini soal percintaan, juga menemukan atau bertemu sama seseorang yang mampu mempunyai hubungan yang serius, dan itu sesuatu yang ada buktinya juga. Jadi ini bukan cuma hubungan serius karena ngomong ya udah aku mau serius tapi nggak ada buktinya sama sekali. Ini adalah hubungan yang ada buktinya juga, yang kamu bisa ngerasain oke, ini beneran ada. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau sharing tentang pengalaman hidup, atau bahkan ada quotes atau kata-kata mutiara yang memang ngebantu kamu untuk hidup, kamu bisa drop di bawah. Kamu bisa sharing sama orang-orang semua di sini. Dan kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.